Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Para jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Mengawali pertemuan kita di majelis yang insyaallah Allah berkahi ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syukur kita. Inilah ungkapan terbaik. Tidak ada lagi ungkapan sebaik ungkapan seorang muslim ketika dia bersyukur dengan menyebutkan alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah padatnya kesibukan aktivitas rutinitas kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Kalau seandainya bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, maka kita mustahil bisa berkumpul, bisa melangkah di tempat ini atau di tempat-tempat lain yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Duduk di majelis ini merupakan satu karunia yang sangat besar. Dalam hadis yang ulun sebutkan di awal tadi, insyaallah bermajelis di majelis zikir atau majelis ilmu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dan wujud kesungguhan kita untuk meraih surga. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, untuk memahami perkara agama ini, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi ilmu itu dicari di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Ya, setidaknya ada 3 perkara. 3 tujuan pokok mengapa kita berada di majelis ilmu seperti ini. Yang pertama, kita berniat secara ikhlas atau mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Tidak ada amalan yang bernilai di mata Allah bila tidak dilaksanakan karena Allah semata. Ya. Amalan sebesar apapun, semahal apapun biaya untuk mengamalkan amalan tersebut, bila tidak dilakukan karena Allah Ta'ala, maka sia-sia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, ana aghnash syurakai anisyirki. Saya tidak butuh kepada persekutuan. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah lalu dia mempersekutukan aku dengan selain aku dalam amal ibadahnya itu, maka aku tinggalkan dia dan amalan dia. Jadi ternyata Allah tuh nggak butuh amalan sehebat apapun, ya. Bila niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, ya, tapi untuk ujub yang ujub membanggakan diri kepada orang lain, seakan-akan merasa amalnya lebih banyak daripada amal orang lain, maka itu
ya akan ditinggalkan oleh Allah, akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan dari hadis tersebut, nanti di hari kiamat Allah menyuruh orang-orang yang beramal bukan karena Allah taala itu untuk mencari pahala kepada orang-orang yang sudah mereka jadikan sebagai tujuan amal mereka. Ya. Jadi di hari kiamat nanti Allah akan cuek kepada mereka. Ngapain kamu datang sama saya? Kamu kan dulu beramal bukan karena saya, tapi karena si fulan, karena si fulan. Ya, maka kamu carilah pahala sama si fulan-fulan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita dicuekin Allah gimana? Kalau kita dicuekin sama atasan kita aja, rasanya malu banget tuh. Rasanya jatuh kehormatan kita, wibawa kita. Rasanya kita sangat terhina, terkucil. Ya. Disambat dengan hal-hal yang negatif oleh bupati pada saat upacara di depan banyak orang dengan negatif, ya. Kayaknya kita akan sangat malu gitu. Bagaimana kalau yang mencuekin kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang sangat kecil ini, perkara hati itu kan. Jadi ternyata gara-gara hati inilah ketika dia busuk, ketika rusak, itu bisa membahayakan diri sendiri. Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa al qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Dagingnya kecil sekali. Segumpal daging ini meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi menjadi parameter baik buruknya amalan seseorang. Bila hati atau bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh ibadahnya. Bila rusak, ya, tercemar, maka akan tercemarlah, akan rusaklah, akan sia-sialah seluruh amalan itu. Apa itu segumpal daging? Kata Nabi, al-qalbu, hati. Ya. Sehingga suatu ketika Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim yang Allah jadikan namanya menjadi salah satu nama dalam Al-Quranul Karim, surah Luqman, adalah seorang wali. Ya. Ada pendapat yang mengatakan seorang nabi, tapi yang masyhur adalah pendapat dia adalah seorang wali, bukan seorang nabi. Dalam satu riwayat, ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika oleh tuannya dia diminta untuk, ya, mengambilkan dari daging kambing itu daging yang paling enak, ya, daging yang paling enak, yang paling lezat, yang paling spesial, istimewa. Maka Luqmanul Hakim, ya, mengambil hati kambing itu lalu diberikan kepada tuannya, karena dia adalah seorang budak, ya, seorang budak, ya, seorang yang statusnya bukan manusia merdeka. Seluruh hidupnya dipersembahkan kepada tuannya, hasil pekerjaannya, kalau dia melakukan suatu pelanggaran akan dihukum, disanksi dan sebagainya, atau dia bisa dijual lagi kepada orang lain, diperjualbelikan, ya. Ya. Kemudian di kali kedua dia diminta lagi untuk mengambil bagian daging kambing yang paling lezat, yang paling enak, yang paling istimewa, yang paling mahal. Lagi-lagi Luqman mengambil hati daripada kambing itu. Sehingga hal ini membuat tuannya itu penasaran dan bertanya, "Wahai Luqman, aku minta engkau untuk mengambil daging yang paling lezat, yang paling istimewa, yang paling mahal. Lalu engkau mengambil hatinya. Lalu aku minta kembali, ya, untuk mengambil daging yang paling lezat. Lagi-lagi kamu memberikan aku hati, ya, bagian hati kambing ini. Mengapa itu?" Bertanya ini si tuannya. Maka Luqman mengatakan, "Wahai tuan, ya, sesungguhnya tidak ada daging dari kambing ini yang lebih istimewa, yang lebih hebat, lezat daripada hati. Maka tidak ada hati, ya, tidak ada sesuatu yang lebih hebat ketika hati itu bersih daripada hati." Ya. Kemudian, ya, ketika hati itu rusak, maka tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang lebih merusak daripada ketika hati manusia itu rusak. Jadi hati itulah, ya, makanya para ulama mengatakan, ya, manusia itu kalau hatinya tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah atau tidak dipenuhi dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak lebih dari jasad-jasad yang mati berjalan. Jasad-jasad mati semua itu. Sehingga
Allah pantas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia menurut pandangan Allah. Sekali lagi menurut ukuran Allah ya. Bukan menurut negara ya. Kalau negara kan yang paling nomor satu di negeri kita presiden. Di tingkat provinsi gubernur, di tingkat kabupaten bupati, di tingkat kota wali kota, di tingkat kecamatan pak camat, di tingkat lurah pak lurah, RT RW dan sebagainya kan. Mana nih nomor satu di Kabupaten Batola? Bupatinya. Tapi ternyata orang nomor satu di hadapan Allah itu bukan gubernur, bukan penguasa, bukan menteri, bukan raja, bukan siapalah, bukan. Tapi akramakum, itulah yang paling mulia, yang paling bertakwa, atqakum. Ya. Jadi meskipun dia bukan menteri, bukan bupati, bukan ya gubernur, bukan wali kota, bukan presiden, bukan apa lagi raja, bukan penguasa, tapi orang yang tinggal jauh tidak dikenal oleh masyarakat. Dia tinggal di lereng gunung atau di sawah, yang tinggal di sebuah gubuk reot ya, kalau bahasa Jawa rubuk reot ya, yang terbuat dari anyaman bambu atau dari pelepah pohon kelapa itu. Kalau dia bertakwa, istiqomah ya, patuh melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka sebenarnya mereka yang selama ini tersembunyi dari berita manusia, boleh jadi mereka orang yang sangat mulia di hadapan Allah daripada kita yang setiap hari seperti ini. Yang boleh jadi kita ya, makanya kita mesti berhati-hati ketika kita itu berinteraksi dengan hati ya. Ada orang yang menyebutkan ya, itu hati-hati kita itu. Karena ujub ini adalah penyakit hati yang sangat lembut, yang sangat halus ya, sangat sensitif ya, bisa merusak ya. Ujub, perasaan yang timbul dalam hati seorang ketika orang itu sudah merasa memiliki amal yang banyak ya, sudah hebat ya. Lalu perasaan itu dia perturutkan ya, dia perturutkan dan kemudian memunculkan perasaan sebagai orang yang paling baik, paling bertakwa, paling banyak amalnya ya. Maka itu bisa merusak seluruh amal ibadahnya sebagaimana syirik ya. Nah, itu baca perhatian. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, namun tema kita pada kesempatan ini adalah tentang ya firman Allah Subhanahu wa taala yang ulun tadi bacakan dalam surah Fatir ayat 32 ya. Ulun bacakan kembali, summa kemudian awrasna kami mewariskan al-kitabah, kitab Al-Qur'an. Kemudian kami mewariskan kitab Al-Qur'an itu alladzina astafaina kepada orang-orang yang telah kami pilih min ibadina dari kalangan hamba-hamba kami. Kemudian kami mewariskan kitab Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, yaitu maksudnya adalah orang beriman. Allah wariskan Al-Qur'an kepada orang beriman. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang proporsional ya. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada pula yang ya berlomba-lomba dalam berbagai kebaikan, terdepan dalam segala tingkat kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah ya. Dzalika wal fadlul karim, yang demikian adalah karunia yang sangat agung ya. Nah, ini kita akan bahas ayat ini. Yang pertama, secara umum makna ayat ini menerangkan kepada kita semuanya tentang tingkatan orang-orang beriman atau tentang derajat ahlus sunnah wal jamaah secara khususnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Apakah kelompok tertentu ahlus sunnah sehingga kelompok lain bukan ahlus sunnah ya? Apakah mereka yang aswaja, selain aswaja bukan ahlus sunnah misalnya? Apakah mereka yang selalu mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah ya, yang selain mereka itu bukan ahlus sunnah ya? Apakah mereka yang jadi inilah ya, kita mau tidak mau ya, di Indonesia telah banyak lahir berbagai macam kelompok ya.
Tapi kita sepakati bahwasanya mereka semuanya, apapun kelompoknya, bagaimanapun seruan ajaran yang mereka serukan, selama mereka berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berlandaskan perkataan para alim ulama, maka mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah berada di keluarga besar Aswaja. Mau siapapun itu, termasuk ormas Islam yang ada, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Wahdah, mau Salafi Wahabi, semua sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membuat kemudian muncul berbagai macam persoalan tengah umat ini adalah ketika kita tidak memiliki hati yang lapang, jiwa yang luas untuk menerima segala perbedaan itu, sehingga ini memunculkan permusuhan atau saling menebar kebencian. Jadi itulah makanya kita mengambil satu perumpamaan, kalau misalnya hati yang lapang itu bisa diibaratkan seperti lautan yang luas. Apapun jenis kapal dan ukurannya masuk ke laut itu, dan laut itu tidak merasa sempit dengan keberadaan kapal-kapal besar. Demikian pula hati ketika lapang, jiwa ketika besar, apapun persoalan itu tidak akan membuat hatinya sempit. Justru akan berjiwa besar, menerima dengan lapang dada, dengan kebesaran jiwa segala perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Karena permasalahan yang terbesar bukan adanya perbedaan itu. Karena perbedaan itu jangankan zaman sekarang, di zaman sebelum ada manusia sudah terjadi perbedaan. Tetapi yang membuat perbedaan ini kemudian meruncing tajam, itu adanya jiwa manusia yang kurang menerima sunnatullah ini. Karena perbedaan merupakan sunnatullah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Dan Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati di dalam ketetapan dan ketentuan Allah itu suatu perubahan. Jadi artinya kita tidak bisa mengelak, menghindar dari perbedaan yang ada ini. Oh, ulun kada mau manusia itu berbeda lawan ulun, kada bisa lah. Kalau kada ada perbedaan, tidak ada timbul anak. Mesti ada laki dengan perempuan lawannya. Kalau laki dengan laki, pedang dengan pedang, nggak bisa muncul anak itu. Jadi mesti dengan laki. Cobalah pikirkan, ayam sendiri udah tahu tuh, mesti dikawin sama betina. Kalau sama jantannya nggak bisa keluar anak ayam, iya kan? Jadi kita meminta perbedaan ini dinafikan, dihilangkan, dilenyapkan. Sama halnya kita meminta sesuatu yang mustahil. Sampai istilahnya orang bilang sampai hari kiamat pun tidak akan pernah terjadi yang namanya persamaan, nggak akan pernah terjadi. Tapi sebelum itu ulun lanjutkan, ulun lupa untuk menyampaikan belasungkawa atas kejadian sepak bola kemarin. Ada ratusan orang meninggal dunia, tentunya sangat disayangkan di tengah usaha otoritas sepak bola Indonesia PSSI ini untuk menjadikan sepak bola negara kita ini berprestasi di tingkat dunia, tapi justru tercoreng oleh perilaku yang sebenarnya budaya yang kurang baik gitu, Kita sungkawa mudah-mudahan yang meninggal muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita tentu yang paling utama ini berbelasungkawa kepada salah seorang alim ulama tingkat dunia, Syekh Yusuf Qaradawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Beliau yang telah banyak menghabiskan umurnya untuk membela Islam di tingkat dunia ini. Ini bukan di tingkat nasional. Kadang-kadang kita ajak kalau di tingkat kota kabupaten melihat sesuatu pelanggaran agama, kita kayaknya nggak sabaran. Bagaimana ketika serangan-serangan terhadap akidah umat itu terjadi di tingkat yang paling tinggi, di skala yang jauh lebih luas tingkat dunia. Itulah tugas beliau untuk menjaga, membentengi akidah umat,
dan itu bukan hal yang gampang tentunya. Ya, makanya wafatnya ulama itu menjadi suram, ya. Ibarat lampu tiba-tiba padam. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya mengatakan, innallaha la yanzi'u ilman intiza'an min suduril ulama. Allah itu kalau mau mencabut ilmu itu bukan langsung dari dadanya ulama yang penuh dengan ilmu pengetahuan lalu dicabut, ya, si fulan, si alim ini tiba-tiba keesokan paginya ketika bangun tidur ilmunya sudah habis kosong. Bukan begitu. Tapi biqabdil ulama, bagaimana cara Allah mencabut ilmu sehingga umat ini ketika ditinggal wafat oleh para ulama mereka berada dalam kegelapan yang sangat luar biasa, ya. Dengan cara mewafatkan mereka, ya. Tidak ada musibah, ya, yang lebih besar dibanding dengan musibah ketika umat ini ditinggal wafat oleh para alim ulama. Meskipun kita hidup seperti ini sekarang, bisa kerja, bisa berpenghasilan, bisa makan, bisa minum, tapi ketika umat ini tidak dibimbing lagi oleh alim ulama atau alim ulamanya sudah meninggal dunia, ya, sehingga ulama ini semakin jauh dari bimbingan para ulama, maka mereka adalah, ya, seperti anak-anak ayam yang ditinggal mati oleh atau yang kehilangan induknya, akan berpencar sana kemari. Ya, lihatlah sekarang, ya, ada yang ini, jadi perpecahan terjadi, ya. Jadi ini musibah ketika seorang alim itu wafat, ya. Namun disayangkan kalau kemudian ada sebagian kelompok yang kemudian mensyukuri wafatnya alim ulama, ya, gara-gara adanya sedikit kesalahan ataupun kekeliruan daripada ulama tersebut, ya. Mungkin dari segi akidah, mungkin dari segi manhaj, mungkin dari segi apa segala macam, ya. Padahal apa, ya? Seberapa sih kesalahan dibanding dengan luasnya ilmu beliau? Seberapa sih, ya, kekeliruan dibanding dengan kontribusi Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah yang selama ini beliau berikan sepenuhnya, seutuhnya, sepanjang hayatnya untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam di tingkat dunia. Tidak ada seujung kukunya, ya. Tapi meskipun demikian, tetap, ya, masih aja orang-orang seperti itu, ya. Berarti ini nggak tahu, ya, apakah mungkin mereka sudah menganut satu pemahaman yang mutlak, pokoknya selain mereka salah, gitu. Sangat disayangkan, ya. Makanya Al-Quran itu melarang kita berpecah belah. Wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ya, jangan berpecah belah sehingga akan menyebabkan kekuatan kamu akan hilang dan kamu akan gagal dan kamu akan semakin terlihat lemah di depan musuh-musuhmu. Kan ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, ya kan? Satu kelompok diadu domba dengan kelompok yang lain, yang satu diinjak, yang lain diangkat seperti belah bambu. Ini politik sebentar lagi tiba nih 2024 ini. Ini ya, sebagian orang sudah mengatakan ini akan terjadi suasana politik identitas katanya. Politik yang kemudian diwarnai dengan, ya, warna-warna agama, gitu, ya. Ya, si fulan kalau begini bukan agama, ternyata kita dibohongi. 2019 kita mengagungkan si fulan, ternyata ditinggal juga kitanya, gitu. Ya kan? Jadi tidak ada ibaratnya politik itu idealis atau tidak ada istilahnya politik itu, ya, ideologis, tidak ada. Di Indonesia ini politik kepentingan semua, Pak Ibu, ya. Nah, sekarang kita dukunglah semua atau calon presiden yang kemudian mau mewujudkan kemaslahatan di negeri ini sesuai dengan katakanlah pedoman hukum di Indonesia ini. Kalau memang betul-betul mereka melaksanakan ini, betul damai ini. Tapi ternyata hukum kita ini kan bisa dibeli, ya, bisa dibeli oleh orang kaya, ya. Apa semua cuma di atas kertas, tapi dalam tataran implementasi nol besar. Seandainya hukum negara kita ini ditegakkan betul-betul secara jujur tanpa pandang bulu, insya Allah, ya, makmur, ya. Karena itu bagian dari pelaksanaan takwa dan iman yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard. Seandainya penduduk negeri bangsa itu, ya, bertakwa, beriman kepada Allah, kami bukakan untuk mereka itu berkah-berkah langit bumi. Coba kita sekarang lihat, negara kita dihuni oleh mayoritas muslim, terbesar nomor 1 dunia, ya. Sehingga ini menjadi satu peluang untuk memperoleh keberkahan-keberkahan tadi.
tinggal ya bertakwa dan beriman, istiqomah, udah itu aja. Maka keberkahan. Ya, sekarang kenapa terjadi kemiskinan? Ya, 30 juta atau kurang lebih 28 juta orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal sumber daya alam, ya, sumber daya manusianya kurang apa? Ya, dibanding dengan negara Saudi katakanlah. Negara Saudi cuman memiliki sumber kekayaan minyak. Tapi mereka itu yang luar biasa negaranya, bukan hanya kaya untuk diri sendiri, tapi dia menyumbang untuk semua negara muslim seluruh dunia. Ini ulun membuktikan, ulun setiap Ramadan mendapatkan kiriman kurma itu 1,5 ton. Ulun bagi secara gratis di masjid-masjid. Insyaallah mudah-mudahan nanti tiba. Nah, malam tadi ulun dapat kiriman Al-Quran 20 dus. Ya, satu dusnya itu beratnya sekitar 20 kilo. Atau isinya sekitar 23 Quran. Ada yang ukuran besar, ada yang kecil, ada yang standar. Ya. Ada yang terjemah, ada yang non terjemah, ada yang tafsir pakai bahasa Arab dan sebagainya. Itu Saudi Bapak Ibu. Ya. Negara yang luar biasa menegakkan tauhid di situ. Ya. Negara Saudi satu-satunya negara yang saat ini tidak boleh ada kesyirikan di situ. Karena itu hebatnya satu kedudukan negara ketika dia kemudian mendukung penerapan syariat Islam, baik akidahnya, baik ibadahnya, maka rakyatnya itu akan makmur, akan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira ya bahwa kemajuan satu negara itu faktornya hanya sekedar ekonomi, kekuatan alam, kekuatan sumber daya alam, bukan. Tapi ada faktor iman yang lebih dominan di situ untuk memajukan satu kehidupan ekonomi bangsa. Ya. Sebab apa? Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar dari setiap persoalan. Nah, sekarang kalau kita lihat fakta dan data ya, berapa banyak kemiskinan dan berapa banyak kekayaan di Indonesia ini, ya. Antara kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, ya, ketahanan dengan angka kemiskinan seakan-akan nggak nyambung gitu loh, ya, sehingga terjadi apa namanya golongan yang kaya, golongan yang miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, negara Saudi itu menerapkan betul-betul syirik nggak boleh, ajaran sesat tumpas habis, ya, apa namanya Syiah, tokoh Syiah beberapa tahun yang lalu itu dijatuhi hukuman mati, ya, Syiah. Nah, kalau negara kita ini semua ajaran termasuk yang membahayakan akidah umat ya bisa subur itu, tumbuh dengan subur. Ada nabi palsu, pengikutnya ribuan orang. Coba ini fakta yang tidak bisa kita bohongi, betul. Artinya kalau kita secara logika itu nabi palsu kok masih ada yang percaya loh. Masih ada yang percaya, astagfirullah. Berarti apa? Kita sudah bisa ya menebak bahwa umat ini sangat jauh dari bimbingan ulama. Ya. Makanya itu ketika ulama itu wafat, maka umat berada dalam kegelapan demi kegelapan. Meskipun terang PLN, ya. Kegelapan jangan sampai kita salah paham. Oh, ini gelap terang, enggak. Ya. Kegelapan itu ukurannya salah satunya ketika umat itu jauh dari Al-Qur'an, jauh dari bimbingan para ulama untuk memahami agama ini. Itu gelap itu. Ya, meskipun ini kaya apa, tapi nggak berkah gitu loh. Kaya nggak berkah gimana, ya kan? Miskin terus, istilahnya secara apa namanya kehidupan sosial. Satu masalah belum selesai, muncul 10 masalah baru. Jadi belum selesai satu masalah, dibalas dengan 10 masalah yang baru. Iya kan? Kemarin kasus polisi, sekarang kasus 120 orang meninggal. Kemarin kasus macam-macam. Kenapa? Oh, itu kan biasalah kehidupan. Nggak bisa, itu adalah kesalahan diri kita sendiri, ya. Karena itu merupakan rumus Al-Qur'anul Karim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, kata Allah. Kebaikan yang kamu dapatkan semata-mata karena izin Allah. Jadi apapun nikmat yang kita peroleh, orang beriman itu selalu mengembalikan kepada Allah. Saya bisa beribadah karena Allah. Saya bisa datang ke sini karena Allah. Saya bisa macam-macam buka usaha, apa semualah nikmat agama, nikmat dunia karena Allah.
Tapi ketika yang menimpa adalah keburukan, musibah, ya, malapetaka, masalah, problematika hidup, itu sumber kesalahannya kembali kepada perilaku manusia, ya. Entah itu ketidakadilan, entah itu ketidaktaatan mereka kepada Allah, mereka ada yang enggak sholat, semua dievaluasi secara total, ya, dievaluasi kehidupan agama masyarakat itu secara total dari semua sisinya, ya. Jadi lihat misalkan ke kota Madinah, kota Rasulullah SAW, ya, Mekah, ya, itu daerah yang kemudian luar biasa, ya, maju bahkan menyebarkan kemajuan, istilahnya ekspansi, ya, ekspansi ke berbagai negara, bukan hanya di Hijaz, tanah Arab, tapi juga melebar ekspansinya ke Asia, bahkan ke Eropa. Bahkan Rasul sendiri mengabarkan, ya, akan ada seorang panglima, sebaik-baik panglima, dan pasukan yang dia bawa sebaik-baiknya pasukan, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang Turki itu, ya. Itu kabar itu bukan muncul begitu aja. Itu kabar mesti persiapkan nih, siapa panglimanya, ya, siapa panglima yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bahasanya dulu, bahasa Nabi, Konstantinopel, sekarang kemudian Turki. Siapa itu? Bagaimana mempersiapkannya? Hadis ini keluar dari lisan Rasulullah SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Nabi itu kalau bicara bukan karena nafsu, bukan asal ngomong, tapi Nabi itu dibimbing langsung oleh wahyu Allah. Maka kemudian para generasi setelah sahabat, kemudian tabi'in, mereka mempersiapkan anak-anak mereka, karena mereka mendapat kabar gembira, ini hadis, ya, akan lahir seorang qaid, seorang panglima, dan dia adalah panglima terbaik. Seorang pasukan, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia bawa, ya. Maka disiapkanlah kemudian lahirnya Muhammad Al-Fatih di usia 18 tahun, Pak, menjadi panglima, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sekarang kita bayangkan anak-anak kita di usia 18 tahun, mereka berhasil menaklukkan cewek-cewek, ya kan? Mereka sekarang, ya, gaya hidup mereka itu, ya, terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme, materialisme, individualisme, yang semuanya ini adalah anak-anak daripada kapitalisme. Kapitalisme yang menguasai berbagai negara, ujungnya hancur negara itu. Ujungnya hancur, Pak. Ya, Indonesia ini kalau tidak segera mengevaluasi, ya, masyarakat kita sudah individualisme. Masing-masing memikirkan dirinya masing-masing, ya, asalkan dia selamat, meskipun orang lain tenggelam ibaratnya, orang peduli gitu. Jadi materialis sekarang semua sebuah, ya, ke TikTok, ya. TikTok ngapain orang TikTok? Nyari duit. Caranya gimana? Mau telanjang, yang penting duit dapat. Ini sekarang udah seperti itu, sehingga ada satu hadis Nabi yang kita yakini hari ini menjadi satu kenyataan. Nabi pernah mengatakan, akan datang satu zaman di mana pada saat itu manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya dia peroleh, dari halal atau dari haram. Sekarang tiba, ya, akan datang satu masa di mana manusia pada masa itu udah cuek, udah kada peduli lagi, ya, dari mana makanan mereka yang mereka makan, minuman mereka, bangun rumah dan sebagainya, dari hal yang penting cuan tadi. Ya, meskipun dengan cara merampok, ya, meskipun dengan cara membahayakan diri sendiri, ya, di atau di mana namanya, di Instagram atau pamer-pamer, itu kan juga bisa Pak, ya, bisa menimbulkan gesekan, istilahnya hasad gitu, ya, iri, ya. Akhirnya masyarakat yang mudah terpengaruh dengan tontonan yang suka memamerkan harta benda, ya, sekarang kita ramai sekali, ya, itu akhirnya mereka punya karakter seperti itu sama, ya, jiwanya cari duit aja, ya, dengan cara TikTok, ya, ada yang banyak macam-macam lah, ya. Ya, jadi seperti itulah. Belum lagi, ya, yang macam-macam, ya. Ya, mulai dari misalkan yang penting enggak macam-macam ke orang lain, buka toko, ya, padahal enggak sholat, misal, ya, misal enggak sholat, yang penting enggak macam,
Sekarang orang kan mindsetnya berpikir tuh beda. Yang penting kita gak gangguin orang. Nah, jadi dia nari-nari telanjang, yang penting gak gangguin orang gitu. Bahkan beberapa hari yang lalu ada satu tontonan bahwasanya pekerjaan sebagai prostitusi atau prostitusi itu adalah pekerjaan yang bermartabat. Nah, bermartabat Pak. Bagaimana dikatakan memiliki harga diri, martabat, bekerja sebagai seorang penjajak ya, prostitusi itu. Karena ukuran martabat atau harga diri itu kan bisa kita ukur ya. Tidak mungkin ada orang yang bekerja seperti itu kemudian dia membanggakan dirinya di hadapan keluarganya, di hadapan tetangga, masyarakat. Nih loh, aku dapat duit 1 hari 2 juta karena kerja begini. Nggak ada orang membanggakan itu, nggak ada. Tapi itu adalah gaya sekarang. Artinya apa yang disabdakan Nabi 1500 tahun yang lalu hari ini menjadi fakta yang miris sekali, yang sangat memprihatinkan. Maka ini salah satu daripada ya akibat ataupun sebab-sebab yang muncul ya setelah kita itu ditinggal wafat oleh para alim ulama kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ayat ini ya menyebutkan bahwasanya semua ahlus sunnah itu, baik mereka yang salah, yang keliru, yang banyak dosa, yang sedikit taat, yang taatnya luar biasa, itu semua ahlus sunnah wal jamaah ya. Famin zalimun li nafsihi, di antara orang beriman itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri ya, menzalimi diri sendiri, berbuat dosa ya, pokoknya tidak melaksanakan perintah Allah ya, zalim kepada dirinya sendiri ya, meninggalkan perintah Allah atau melakukan satu larangan agama ya, minum khamar, main judi, sholat kada, puasa kada. Nah, ini zalim li nafsi. Tapi ini tidak mengeluarkan dia daripada iman. Tetap mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tetap adalah orang yang beriman. Ya, mereka orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman orang itu ketika berzina. Maksudnya adalah ketika orang itu berzina, itu imannya pada saat melakukan itu keluar. Tapi pada saat dia bertaubat, imannya masuk lagi. Nah, gitu. Makanya ketika nanti di hari kiamat, itu orang beriman meskipun nggak punya kebaikan, artinya dia nggak pernah amal soleh, itu bisa masuk surga meskipun misalkan dibersihkan lebih dulu di neraka. Kenapa? Karena dia punya kalimat la ilaha illallah. Dia punya kalimat la ilaha illallah itu. Maka Nabi mengatakan, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Ya, barang siapa yang dia terakhir ucapan la ilaha illallah masuk surga. Dan untuk itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus supaya manusia ini menjadi orang yang beriman, ya, menjadi orang yang beriman. Ini tingkatan ahlus sunnah wal jamaah yang paling bawah. Ya, banyak melakukan dosa, kemudian banyak meninggalkan kewajiban. Takwa itu artinya adalah melaksanakan segala kewajiban. Itu takwa, ya. Lebih kepada takwa. Iman itu artinya adalah takwa itu artinya adalah lebih spesifik, takwa itu maknanya meninggalkan segala larangan. Iman itu adalah melaksanakan segala bentuk kewajiban, itu iman. Ya. Melaksanakan segala bentuk perintah, dan perintah yang paling besar dalam agama Islam itu adalah perintah untuk beriman, perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita buka Al-Qur'an, perintah pertama bisa kita lihat di ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya. Belum ada ya di ayat itu perintah zakat, perintah sholat, perintah haji. Baru nanti di ayat 21 ya kita mendapatkan perintah, dan perintahnya itu adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Perintah manusia untuk menyembah kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian yang kedua itu muqtasid, ya, orang yang melakukan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, tapi terkadang dia jatuh kepada perkara yang makruh. Ya, makruh ini artinya meninggalkan sesuatu yang dilarang Nabi tapi nggak sampai dosa. Ataupun banyak melakukan meninggalkan hal-hal yang sunnah, makruh hukumnya. Terlalu sering melalaikan hal yang sunnah itu makruh. Kayak misalnya nggak pernah puasa Senin Kamis, ya, padahal dia sehat, padahal dia sejahtera, makmur,
ngaji dan sebagainya. Tapi puasa Senin Kamis gak pernah. Nah, ini makruh. Tapi nggak sampai dosa. Nah, misal lain misalnya nggak pernah sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, padahal dia selalu ada di masjid. Pokoknya dia cuma satu aja, fardu udah. Nah, ini kalau lama-lama bisa makruh. Padahal dia ada kesempatan untuk melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu makruh. Kemudian dia meninggalkan sebagian perkara yang sunnah. Kemudian yang terakhir itu sabiqum bil khairat. Orang yang terdepan dalam kebaikan biiznillah. Ini perlu dicatat biiznillah, ya, supaya tidak menjadi bangga, ya. Terdepan dalam kebaikan, paling hebat dalam kebaikan, tapi dia biiznillah, semata-mata hal itu karena Allah Ta'ala, bukan karena dia hebat, ya. Bukan karena hebat. Ini perlu digarisbawahi biiznillah itu. Kenapa Allah mesti pakai biiznillah, dengan izin Allah, supaya sabiqum bil khair itu tidak ada rasa bangga dalam dirinya sendiri. Nah, kenapa kemudian yang di akhir disebutkan di awal itu yang berdosa tadi, kemudian yang muktasid, ya, supaya dia tidak supaya orang yang disebutkan di awal tadi itu tidak merasa putus asa. Maka disebutkan di awal. Kalau ada guru yang memanggil anak yang kurang IQ-nya, itu kayaknya padahal masih ada anak yang cerdas dari dia, itu kayaknya merasa bangga. Si fulan dipanggil lebih dulu, padahal dia IQ-nya kurang gitu. Nah, yang IQ-nya tinggi dipanggil di akhir itu supaya nggak merasa bangga dengan kecerdasan dia. Nah, begitulah Al-Quran itu metodologinya luar biasa. Allah menyebutkan lebih dahulu, ya, yaitu zalimun nafsi, kemudian muqtasid, supaya dia tidak merasa putus asa, masih ada pintu taubat, masih ada kesempatan untuk menambal kekurangan-kekurangan. Dan yang sabiqum bil khair itu disebutkan belakangan supaya dia tidak merasa ujub. Kalau disebutkan di depan, nanti dia ujub gitu. Nah, demikianlah kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bisa, ya, menyatukan kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segala bentuk perbedaan yang ada ini, tidak membuat kita ini bermusuhan. Ya, atas segala hilaf dan kekurangannya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.